Ketenangan warga Wadas terusik karena mengalami kekhawatiran dari adanya berita bahwa Desa Wadas akan dijadikan pertambangan. Diawali dengan adanya proyek pengeboran yang tidak diketahui oleh warga mengenai tujuan dari proyek tersebut. Hanya mendapat info sekilas dari lurah mereka bahwa proyek tersebut tidak perlu dikhawatirkan. Ternyata proyek tersebut merupakan penambangan batu yang bertujuan untuk membangun waduk bener di Desa Guntur, Kecamatan Bener yang berjarak 10 km dari Desa Wadas. Pembangunan waduk bener nantinya difungsikan sebagai sumber irigasi air baku dan pembangkit listrik. Proyek pembangunan waduk bener termasuk dalam proyek strategis nasional. Proyek tersebut didukung oleh warga Desa Wadas, tetapi mereka menolak adanya penambangan batu andesit di desa mereka untuk pembangunan waduk bener. Penolakan tersebut kemudian melatar belakangi terbentuknya Wadon Wadas, Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas, dan Gerakan Kawula Muda Desa Wadas. Para warga melalui gerakan tersebut bersatu kemudian menyuarakan aspirasi mereka untuk menolak penambangan batu di Desa Wadas. Dasar penambangan di Desa Wadas berasal dari izin penetapan lokasi yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 8 Juli 2018. Kemudian ditindaklanjuti dengan sosialisasi dan pematokan lokasi di Desa Wadas pada 23 April 2021. Hal tersebut kemudian menimbulkan penolakan dan kericuhan, serta adanya kekerasan, kemudian penangkapan terhadap warga yang dinilai menjadi provokator. Penolakan warga sendiri dilatar belakangi oleh alasan yang kuat, salah satunya mengenai sumber air minum dan adanya bencana longsor yang menyebabkan Desa Wadas ditetapkan sebagai daerah rawan bencana. Adanya penolakan-penolakan tersebut tidak menghentikan pihak penambang untuk melakukan pematokan lahan, sehingga warga Desa Wadas mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan tuntutan berisi untuk membatalkan IPL yang dikeluarkan Gubernur Jawa Tengah. Agung Wardana selaku pakar hukum lingkungan UGM yang merupakan saksi ahli menyebabkan bahwa izin pembangunan batu di Desa Wadas bermasalah. Akan tetapi pada tanggal 2 September 2021 PT UN Semarang menolak gugatan warga Wadas yang kemudian para warga mengajukan kasasi. Proyek strategis nasional sendiri diketahui membutuhkan pembebasan lahan masyarakat yang selama ini kerap menjadi kendala agar target PSN tersebut tidak terganggu. Presiden Jokowi mendorong diterbitkannya UU nomor 11 tahun 2020 Cipta Kerja atau dikenal dengan Omnibus Law. Menurut Agung Wadanya, Omnibus Law membuat pemahaman masyarakat mengenai pembangun itu kembali ke masa Orde Baru, yaitu hukum digunakan untuk memfasilitasi pembangunan ekonomi. PSN sendiri merupakan proyek yang difokuskan untuk meningkatkan ekonomi dan pemerataan pembangunan di Indonesia, tapi hal ini menjadi pernyataan besar. Jika diambil contoh nyata berupa pembangunan waduk bener yang diperkirakan menyuplai air baku sebanyak 1.500 liter per detik yang dibagikan ke Kebumen, Purworejo, dan Kulon Progo. Dari gambaran pembagian air tersebut, Desa Wadas tidak termasuk menjadi bagian yang dapat menikmati air dari bendungan bener, padahal tanah mereka yang ditambang. Selain itu, yang menjadi keresahan adalah ketika suatu daerah telah ditambang, maka daerah tersebut akan kehilangan kesuburannya. Hal tersebut akan berdampak besar kepada mata pencarian warga Desa Wadas yang sebagian besar merupakan petani dan masih bergantung pada hutan Wadas yang asri. Pemerintahan kemudian memberikan suatu rencana dari perkiraan tersebut, yaitu menyulap bekas area pertambangan Desa Wadas direklamasi kemudian menjadi tempat wisata dan membuka lapangan pekerjaan baru untuk para warga Desa Wadas. Akan tetapi, hal tersebut patut dipertanyakan mengenai ketepatan untuk menjadi solusi dari ahli fungsi lahan dan pekerjaan warga Desa Wadas yang sosiokulturalnya merupakan petani. Warga Wadas sendiri sudah berkecukupan dengan adanya alam yang mereka miliki, sehingga adanya proyek penambangan batu ini diharapkan dapat dipikirkan lebih matang lagi oleh pemerintah bersama dengan para warga Desa Wadas agar nantinya kedua belah pihak sama-sama diuntungkan.